Siap atau tidak, era komputer kuantum sudah dimulai. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang akan mengubah masa depan, yaitu komputer kuantum. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bagaimana teknologi ini akan mempengaruhi ekonomi, transportasi, keamanan, hingga lapangan kerja. Ide komputer kuantum pertama kali diperkenalkan oleh Richard Feynman pada tahun 1980. Ia menyadari bahwa komputer klasik sulit mensimulasikan sistem kuantum. Tahun 1994, Peter Shor menemukan algoritma kuantum untuk faktorisasi bilangan besar yang mengejutkan dunia kriptografi. Dari sinilah muncul riset-riset dan perkembangan teknologi yang mengarah pada bagaimana komputer kuantum itu diciptakan. Ini terlihat bagaimana IBM dengan Q System One-nya cukup mendominasi pada awal-awal pengembangan komputer kuantum. Dan hingga saat ini, IBM Q mampu menjadi suatu sistem dan jadi barometer dalam dunia komputer kuantum, mulai dari perkembangan riset hingga aplikasi yang sangat sederhana. Namun Google tidak tertinggal diam. Mereka menggunakan segala sumber dayanya untuk mengembangkan komputer kuantum, yaitu Google Sycamore. Ini menandakan bahwa pada tahun 2019, Google mengklaim quantum supremacy dengan prosesor Sycamore. Quantum komputer ini berbeda prinsip kerjanya dengan komputer konvensional. Komputer konvensional bekerja dengan bit yang hanya mengenal angka 0 atau 1. Sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa berada dalam posisi 0, 1, atau superposisi keduanya sekaligus. Ditambah dengan prinsip entanglement, di mana perubahan pada satu qubit langsung mempengaruhi qubit lain yang memungkinkan komputasi paralel yang luar biasa. Kita lihat di gambar bahwa perbedaan antara classical computing dan computing kuantum sangat-sangat jauh sekali. Nah, dalam prinsip entanglement, kita ambil satu contoh elektron dipisahkan pada dua tempat. Salah satu elektron jika digerakkan, maka elektron lain juga akan bergerak sesuai dengan arah pada elektron di mana dia digerakkan. Ini benar-benar suatu penemuan yang luar biasa. Perbandingan antara komputer kuantum dan juga komputer klasik dapat dilihat pada power yang digunakan, di mana dia berkembang secara eksponensial untuk komputer kuantum, sedangkan pada komputer klasik, power yang digunakan adalah 1:1 yang di relationship-nya dengan banyaknya transistor. Namun di sisi lain, komputer kuantum memiliki error yang tinggi dan dibutuhkan suatu ekosistem atau alat-alat yang sangat dingin untuk mendinginkan pada titik di mana dia dapat bekerja secara maksimal. Sedangkan komputer klasik memiliki error yang lebih kecil dan dapat dioperasikan pada ruang temperatur yang normal. Namun untuk penggunaannya di masa depan, komputer kuantum lebih difokuskan pada permasalahan dan analisis, bahkan simulasi yang sangat susah. Sedangkan untuk komputer klasik, dia lebih khusus pada penggunaan sehari-hari. Contohnya untuk browsing, mengetik dokumen, dan lain-lain, itu lebih fokus pada komputer klasik.
Sedangkan komputer kuantum unggul di masalah spesifik seperti optimasi, simulasi molekul, kriptografi, dan penemuan-penemuan formulasi untuk obat-obatan yang sangat susah, serta cuaca yang dapat diprediksi yang lebih presisi. Jika dilihat dari grafik ini, bahwa perkembangan dan kapabilitas kuantum berkembang dari tahun ke tahun. Saat ini dia berada pada fase alat edukasi, di mana dia dikembangkan masih dalam tahap percobaan, kemudian optimalisasi prosesor, dan juga bagaimana mengembangkan antarmuka atau interface yang dapat digunakan untuk mengembangkan ide-ide pemrograman. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, kapabilitas komputer kuantum pun semakin meningkat. Di fase melewati antarmuka, dia akan melewati kapasitas dari komputer konvensional, di mana aplikasi yang dikembangkan komputer kuantum itu sangat-sangat beragam dan sangat-sangat besar. Dan di masa depan, dia akan memiliki nilai komersial yang cukup tinggi, dan itu menunjukkan bahwa dia dapat berfungsi sebagai full functional komputer. Grafik ini memperlihatkan bahwa penggunaan komputer kuantum di masa depan dapat memicu inovasi-inovasi yang di luar batas, bahkan mempercepat bagaimana teknologi-teknologi terbarukan bisa dihadirkan dalam kehidupan manusia. Era komputer kuantum membuka peluang ekonomi baru, yaitu industri farmasi, industri keuangan, dan logistik, di mana di sini sangat diuntungkan. Hal-hal yang belum didapat dari industri tersebut di masa sekarang dapat ditemukan hal-hal yang jauh lebih revolusioner di masa depan dengan menggunakan komputer kuantum. Perusahaan yang menguasai teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Namun ada tantangan regulasi dan tentunya ketimpangan akses yang harus diantisipasi. Bisnis yang lambat bakal musnah. Intinya, siapkah model bisnis kamu dihadapkan dengan kecepatan komputer kuantum? Kriptografi saat ini seperti RSA bisa ditembus komputer kuantum dengan algoritma SOR. Ini membuat keamanan data di media sosial, perbankan, hingga komunikasi militer menjadi rentan. Saat ini dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan post-quantum kriptografi yang tahan terhadap serangan kuantum. Ini sebagai catatan. Hacker harus lebih memahami apa itu fisika kuantum. Begitu juga programmer, begitu juga oleh mahasiswa sistem informasi, bahkan para praktisi yang ingin mengembangkan program untuk komputer kuantum. Artinya, di masa depan, profesi yang berkaitan dengan programmer komputer kuantum memiliki knowledge yang akan dibayar jauh lebih mahal dibandingkan dengan programmer yang biasa. Di bidang transportasi, komputer kuantum juga bisa memecahkan masalah optimasi rute kompleks, baik itu untuk logistik dan juga jaringan transportasi massal. Hal ini akan dipecahkan dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tempuh, dan menekan biaya operasional. Namun, pada intinya, di era komputer kuantum akan ada salah satu jenis alat transportasi yang bahkan sangat revolusioner, yaitu teleportasi, di mana alat ini dapat memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus bergerak. Itulah era komputer kuantum yang sebenarnya. Perluasan komputer kuantum akan menciptakan lapangan kerja baru di bidang software kuantum, analisis data berbasis kuantum, hingga hardware berbasis kuantum.
Namun, ada juga potensi optimasi di sektor-sektor tradisional. Adaptasi dan peningkatan skill menjadi kunci SDM agar kita tidak tertinggal. Nah, kerjaan kamu bakal digantikan komputer kuantum atau kamu siap menjadi orang yang mengendalikannya? Hidup di era komputer kuantum bukan lagi fiksi ilmiah. Perubahan besar sedang terjadi, dan kita harus siap menghadapi dampaknya, baik sebagai individu, pelaku industri, maupun bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung dunia edukasi fisika dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Fisikamologi lainnya. Bye.